Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, ini adalah pertemuan ketiga kita untuk materi polinom. Apa aja sih yang bakal kita bahas bareng-bareng di pertemuan ketiga kita? Jadi, pembahasan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kita akan bahas teorema sisa. Kemudian yang kedua, kita akan membahas teorema faktor. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kita bahas persamaan suku banyak. Oke, yang pertama dulu kita membahas teorema sisa. Nah, ini teorinya dulu. Kita simak bareng-bareng video pembelajaran berikut. Oke, ini videonya, kita simak. Oke, bro. Yuk, sekarang kita akan belajar tentang teorema sisa ya. Di suku banyak ada yang namanya teorema sisa. Apa sih teorema sisa? Gini, bro. Ilustrasinya sedikit dulu. Ilustrasinya untuk teorema sisa. Oke, ilustrasinya gini ya. Jadi kita ilustrasikan kayak kalian punya pembagian normal aja biasa. Ini saya punya ilustrasi gini misalnya aja. Ilustrasinya kalian punya angka misalnya 13 dibagi dengan 2. Nah, nanti ini akan ada sisa sama akan ada hasil ya. Akan ada hasil, akan ada sisa. Hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah berapa coba ayo. Hasilnya itu 5, bro, ya. Hasilnya itu 5. Dan sisanya berapa coba, bro? Sisanya 3, bro. Sisanya 3. Ya enggak tuh? 13 bagi 2, 5 kan? Sisanya 3. Makanya kalau 13 bagi 2 atau 13 per 2, 13 per 2 kalau ditulis dalam bentuk pecahan campuran nih. Nah, kalau punya 13 per 2 gitu ya. Kalau dirubah dalam bentuk campuran kan hasilnya 13 bagi 2 berapa? 5. Sisanya 3 ini per 2. Ini hasil ya. Ini hasil 5. Ini hasil 3-nya itu sisanya, Mas, bro. Ya. Ini hasil, ini sisa. Makanya ini hasil, ini sisa, gitu ya. Kalau kita tulis lagi, berarti nanti ini berlaku gini, 13 itu ternyata sama dengan 2 kali 5 ditambah 3. Gitu ya. 13 adalah 2 kali 5 tambah 3. Jadi kalau kita tulis, bro, kita kasih keterangan. Jadi kalau ini mau makan suku banyak, ini tuh kayak suku banyaknya. Ini semacam suku banyak. Suku banyaknya ini semacam bertindak sebagai suku banyaknya. Terus 2 ini bertindak sebagai pembaginya. 2 itu bertindak sebagai pembagi. Dia bertindak sebagai pembagi. Oke, dia bertindak sebagai pembaginya. Yang 5, bro. Yang 5 sebagai apa coba? Hasil, bro, ya. 5 itu hasilnya. Ini sebagai hasilnya. Dan yang 3, Mas, bro. Yang 3 ini bertindak sebagai sisanya, bro. Begitu juga nanti di materi suku banyak ya. Di materi suku banyak juga seperti itu. Ya, jadi kalau saya misalkan sebagai fungsi-fungsi, saya tulisnya sebagai fungsi. Jadi nanti gini. Ada fx. Fx suku banyaknya. Ini ternyata sama aja dengan px, yaitu pembaginya, dikali hx, yaitu hasilnya. Gitu ya. Ditambah dengan sx, yaitu sisanya. Inilah teorema sisa, bro. Jadi fx itu adalah sama dengan px ya, pembagi, hx itu hasil tambah sx itu sisa, kayak gini. Suku banyak, px pembagi, hasil tambah sisanya, Mas, bro. Mas, jadi kalau saya kasih kotak-kotak, biar rame, kasih kotak-kotak, Mas, bro. Gitu ya. Oke, kita kasih warna, Mas, bro. Oke, ini dia, gitu ya. Sip, ngerti ini? Ngerti ya. Perlu kalian catat ya, dan perlu kalian ketahui bahwa yang disebut fx di sini nanti ini dia berlaku sebagai apa? Suku banyaknya. Dia berlaku sebagai suku banyak. Kalau px ini atau p-nya di sini dia berlaku sebagai pembagi. Kalau hx ini dia berlaku sebagai hasilnya. Hasil baginya. Dan SX ini dia berlaku sebagai sisa. Ngerti ya?
Sip. Nah, yang perlu dicatat sedikit nih, yang perlu dicatat, catat ya. Catat. Antara sisa dan pembagi ya, nanti antara sisa dan pembagi itu ada hubungannya ternyata ya. Hubungannya di mana? Di pangkat tertingginya, Bro. Nah, pangkat tertinggi pembagi, pangkat tertinggi. Saya tulis pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi pembagi. Wah, tulisannya jelek ya. Gini aja bro, lebih bagus nih tulisannya ya. Oke, nanti ada pangkat tertinggi pembagi, dan pangkat tertinggi sisa. Kalau seandainya pangkat tertinggi pembaginya lah berupa X pangkat N, ya pangkat tertingginya berarti N, berarti nanti pangkat tertinggi sisanya itu adalah X pangkat N kurangi 1. Jadi selisih 1 ya, pangkat tertinggi dari sisa. Contohnya gini, kalau pangkat tertinggi dari pembaginya adalah X pangkat 3, berarti nanti sisanya itu pasti berupa pangkat tertingginya X pangkat 2 ya, otomatis lebih rendah dari pangkat tertinggi dari pembaginya. Oke, yang kalau di sini X pangkat tertingginya pangkat 2, berarti sini X gitu ya. Kalau seandainya saya geser dikit, kalau seandainya di sininya nanti pangkat tertingginya hanya X saja, berarti ini tidak ada X-nya atau konstanta. Contoh aja misalnya gini, kalau pembaginya itu berupa gini misalnya, pembaginya itu berupa 5x kuadrat misalnya ya, tambah 4x. Ini pembagi, fungsi pembaginya tambah 5. Misal aja nih contoh, di sini nanti berarti pangkat tertingginya berupa X ya, ini kan X pangkat 2 tertingginya, ini berupa X, berarti bisa jadi nanti bisa 2x misalnya tambah 6. Ini contoh aja ya. Jadi ini pangkat tertingginya pangkat 2, ini pangkat 1. Jadi pangkatnya selisih 1 antara pangkat tertinggi pembagi dan pangkat tertinggi dari si sisa ya. Oke? Yuk. Sekarang penggunaan teorema sisa di sini ya. Pencarian sisa dengan teorema sisa itu salah satu penggunaan teorema sisa itu untuk mencari si sisa, Bro. Untuk mencari sisa kita bisa gunakan teorema sisa. Yuk, gini ya. Kalau kalian punya gini, tadi ditulis di atas tuh fx atau fa. Fx boleh, fa boleh. Fx sama dengan px. Px dikali apa tadi? Gx, hx ditambah dengan apa? Sx. Seperti ini. Ya kan ya? Sip, ingat-ingat ini. Seandainya dari soal ini, dia akan dibagi dengan apa nih? Akan dibagi dengan sebuah nilai, yaitu nilainya X min A. Kalau dibagi X min A, berarti ini artinya bro, berarti X min A itu berlaku sebagai PX atau pembaginya. Jadi PX itu sama aja X min A. Gitu bro. Cerenya. Jadi artinya apa? PX-nya ini bisa kalian ganti dengan X min A. Jadi kalau saya tulis ulang lagi yang atas tuh, Fx itu sama dengan PX. PX-nya itu berarti X min A dikali HX ditambah SX. Itu dia. Sip. Bagaimana cara mencarinya? Lihat, perhatikan di sini. Kita HX-nya juga nggak tahu gitu kan ya. Ini biar hilang kalian ternyata bisa kalian ganti tuh. X yang ada di soal, X yang ada di sini bisa kalian ganti dengan A. Jadi semua X-nya yang ada di sini bisa ganti dengan A. Jadi ini ganti dengan A, jadi FA jadinya. Ini kalian ganti dengan A lagi, gitu ya. Jadi nanti A kurangi A. Seperti ini. Jadi HX, X-nya juga diganti A. Jadi semuanya diganti A. Ditambah dengan S, X-nya juga ganti A, jadi SA. Berarti ini FA. Berarti ini sama dengan A kurangi A jadi 0. 0 kali HA. Gitu kan, 0 dikalikan HA ditambah SA. Gitu bro. Berarti ini FA, ya kan ya. 0 dikali berapapun ya 0, ya kan. Berarti ini 0 nih. Ini 0 ditambah SA. Gitu ya. Jadi ini FA ini sama dengan SA. Ternyata bisa diambil kesimpulan bro. Kalau saya geser dikit, gitu ya. Bentar bro. Dari sini bisa diambil kesimpulan nih bro. Ternyata bro, lihat, perhatikan di sini. Sisa itu ternyata, ini kan sisa nih. Sisa ini ternyata sama jadi sebuah fungsi tapi dimasukin A juga. Jadi ini kalau saya tulis ulang nih di sini ya. Dari ini aja nih. Ini bisa diambil kesimpulan bro. Ternyata sebuah sisa, ini sisa ya.
sisa itu sama dengan fungsi itu dimasukin dengan A. Nah, itu dia. Nah, sedangkan A apa ini? Kalau kalian lihat tadi Mas Bro, A itu apa nih? A itu adalah ternyata pembuat nolnya. Ini kan kalau saya masukin di sini, A kurangi A jadi 0 kan kayak tadi. A kurangi A 0. Jadi A ini adalah apa? Pembuat nol dari pembagi. Jadi A ini di sini ya, pembuat nol dari pembagi. A di sini adalah pembuat nol. Pembuat nol dari pembagi. Gitu ya. Jadi ini juga sama yang tadi untuk mencari sisa. Jadi sisa ini ya, sisa tanya FA, sedangkan A itu apa tadi? A itu pembuat nol dari pembagi. Ya, jadi A pembuat nol dari pembagi. Di sini A itu sama aja pembuat nol dari pembagi. Biar bagus, saya pakai ini aja. A sama dengan apa? Pembuat nol dari pembagi. Ocre? Ocre. Ya, itu ingat-ingat ya. A itu apa? Pembuat nol dari pembagi. Yang perlu kalian kotakin, Bro. Ini, Bro. Nah, ini dia, Bro. Sisa adalah apa? Sama aja fungsi suku banyak, tetapi dimasukin dengan A. Sedangkan apa? Pembuat nol dari pembagi. Jadi A di sini adalah pembuat nol dari pembagi. Ya, contoh gini, contoh misal ya. Contoh. Kasih contohnya, di sini aja deh. Ya biar masih kelihatan rumusnya. Contohnya misalnya saya punya gini, suku banyak. Contoh. Saya punya misalnya fx sama dengan 3x pangkat 2. Nah, gitu ya. Ditambah dengan 5x dikurangi 30. Ya. Dibagi, ini masih gampang sih, jangan pangkat 2 deh, pangkat berapa ya, pangkat 5 misalnya, pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 kurangi 4x tambah 6 misalnya ya, dibagi. Nah, dibagi dengan misalnya x min 1. Nah, seperti ini. Pertanyaannya sisanya berapa? Nah, gitu, langsung aja. Apa tadi sisa? Sisa sama dengan sisa sama dengan dimasukin FA. Apa itu A? A itu pembuat nol dari pembagi. Pembuat nol dari pembagi. Pembaginya mana? Ini dia. Nah, pembuat nol. Pembuat nol berarti diganti nih. Biar 0 X-nya diganti berapa? X-nya diganti berapa? 1 ya nggak? Karena 1 kurang 1 0. Berarti ini yang di sini masukin 1 aja, Bro. Oh, berarti untuk mencari sisanya dari pembagian X min 1 sama aja fungsi itu dimasukin berapa? 1. Kan kalian punya tuh Fx-nya. Fx-nya sama dengan apa itu? 3x pangkat 5 ya kan ya? Saya tulis di sini sebentar, Bro. Tulisnya agak di kanan aja. Di sini fx sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 min 4x ditambah 6. Jadi F1 ya tinggal dimasukin 1 aja, Bro. Berarti 3 kali 1 pangkat 5 gitu kan, ditambah 2 kali 1 pangkat 3 kurangi 4 kali 1 ditambah berapa? 6. Yuk kita hitung yuk. 1 pangkat 5 ya tetap 1. 1 kali 3 ya 3. Ditambah 1 pangkat 3 1. 1 kali 2 2. Kurangi 4. 4 kali 1 kan 4 ya. Ditambah 6. Yuk kita hitung. 2 tambah 3 5. 5 kurangi 1 5 kurangi 1 5 kurangi 4 1 ya. 1 tambah 6 7 gitu ya. Berarti sisanya adalah berapa? 7. Jadi pembagian fungsi ini oleh X min 1 sisanya 7. Oke, gitu ya. Sip, itu contoh salah satu penggunaan. Nah, yang terpenting itu sebenarnya ininya, Bro. Nah, ini teorema sisa yang di sini, Bro. Hilang. Kok hilang? Oke. Nah, ini dia, Bro ya. Pentingnya sisa adalah FA. Itu apa? Pembuat nol dari pembagi, oke ya. Nah, contoh-contoh yang lebih banyak kalian lihat di video berikutnya. Oke? Nah, itu tadi video tentang teori dari teorema sisa. Sekarang kita lanjut gimana sih contoh soalnya. Oke, lanjut. Untuk teorema sisa berkaitan dengan contoh soalnya. Nah, kita simak lagi ya videonya. Oke, yuk. Teorema sisa kalian sudah belajar tuh di materi sebelumnya. Sekarang contoh-contohnya. Lihat, perhatikan di sini. Di sini ada contoh pertama, suku banyak fx ya.
3x pangkat 4 min 5x pangkat 3 tambah 2x tambah 5 dibagi x min 2. Masih ingat nggak teorema sisa itu gimana? Lupa ya. Sini jawab. Ingatlah ya. Teorema sisa. Apa sih yang disebut sisa? Sisa ternyata itu sama dengan apa? Fungsi suku banyak itu dimasukin dengan A. Apa itu A? A itu adalah pembuat nol dari pembagi. Apa itu A? A adalah pembuat nol dari pembagi ya. Oke, apa itu A? A itu pembuat nol dari pembagi. Ya, jadi gini bro. Tadi, di sini ya, kalian punya pembaginya ini kan? Nah, ini pembaginya. Ini kan pembuat nolnya. Biar nol berarti x-nya diganti berapa? X-nya diganti dengan berapa? 2A. Inilah yang disebut sebagai A, yaitu pembuat nol dari pembagi. Jadi artinya, kalau kalian tadi punya fx, ya, fx sama dengan 3x pangkat 4 kurangi 5x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 5 gitu kan ya. Sisanya berarti sama aja gimana bro? Sisa sama dengan fungsi suku banyak dimasukin pembuat nolnya. Pembuat nolnya berapa? 2. Berarti masukin 2 bro. Gitu aja berarti 3 kali 2 pangkat 4 gitu bro, dikurangi 5 kali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali x nya berapa bro? 2 ditambah berapa? 5. Yuk kita hitung. Berarti sama dengan 3 2 pangkat 4 berapa? 16 kurangi 5 kali 2 pangkat 3 8 ditambah 2 kali 2 4 ditambah 5 gitu ya. Sip. Ocre yuk kita hitung. 3 kali 16 48. 5 kali 8 40 ditambah 4 terus ditambah dengan berapa sini? 5. Ocre kita hitung yuk. 48 kurangi 40 jadi 8. 8 tambah 4 12. 12 tambah 5 17. Oh ternyata sisanya berapa bro? 17 gitu ya. Ocre itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua mas? Boleh. Yang belum ngerti di rewind lagi, diulang lagi. Contoh yang kedua. Ini dia. Jika suku banyak ini dia 2x pangkat 47 min 7 min 4 x pangkat 71 terus ditambah 3x pangkat 3 gitu ya. Terus berikutnya lagi apa itu? Iya betul. Berikutnya lagi adalah min 7x min 7k habis dibagi. Ini biar tambah seru bro. Biar tambah seru, yang tadinya x pangkat 3 nih saya ganti pangkat 2012 ya. Oke, dikurangi 7k di sini ya, habis dibagi oleh x tambah 1. Ingat, di sini ada kata-kata habis dibagi nih. Habis dibagi. Ingat, kalau ada sesuatu habis dibagi berarti dia nggak punya sisa, ya nggak? Berarti dia nanti sisanya 0. Kenapa? Karena habis dibagi, gitu kan? Sekali lagi, untuk teorema sisa, apa teorema sisa tadi? F sisa sama dengan FA gitu kan ya. Sisa sama dengan FA. Fungsi dimasukin A itu apa? Pembuat nolnya. Berarti kalau saya masukin ke sini itu fx-nya mana? Fx-nya adalah saya tulis di sini fx. Suku banyaknya ya. 2x pangkat 47 dikurangi dengan 4 kali x pangkat 71 terus ditambah dengan 3 kali x pangkat 2012 gitu kan ya, dikurangi dengan 7k. Seperti ini fx-nya. Kita akan cari sisanya. Sisa sama dengan adalah f dimasukin A. Itu apa? Pembuat nolnya. Lihat di sini nih, lihat. Di sini kan pembaginya apa? Pembaginya atau px-nya tuh. Px-nya adalah pembaginya di sini dia. Ini ya, yaitu x tambah 1, x tambah 1. Pembuat nolnya ini biar 0 x-nya diganti berapa? Diganti min 1 ya. Jadi ini biar 0 x-nya diganti min 1. Kalau bingung ini kan sama aja kasih 0 nih. X-nya jadi berapa nih? Geser ke kanan jadi min 1. Itu dia. Ini pembuat nolnya. Berarti inilah yang disebut sebagai A-nya. Berarti A-nya itu min 1. Gitu. Berarti nanti 2 dikali min 1 pangkat 47 kurangi 4 kali 1 pangkat 71 min 1 pangkat 71 ditambah dengan 3 dikali ya min 1 pangkat 2012 kurangi 7k. Nanti ini hasilnya harus berapa? Harus 0. Kenapa harus 0? Karena sisanya 0 di sini ya nggak? Kita hitung. Tapi sebelumnya saya kasih catatan dulu bro. Kalau kalian ketemu min 1, kalau min 1 ini nanti pangkatnya genap,
Nah, kalau pangkatnya genap, min 1 ini jadi plus. Nah, jadi plus 1. Contohnya min 1 pangkat 2, min 1 pangkat 4, min 1 pangkat 10 genap ya. Kalau genap jadi positif. Tapi kalau pangkatnya ganjil, nah min 1 pangkatnya ganjil seperti ini, jadinya min 1 gitu ya. Sip, yuk mari kita hitung Mas Bro. Sama dengan, nah ini 2, min 1 pangkatnya 47, 47 itu ganjil. Kalau ganjil berarti jadinya min 1 gitu kan. Min 4, min 1 pangkat 71 ganjil juga tuh 71, jadi min 1 jadinya ya enggak. Di sini 3 kali min 1 pangkat 2012 ganjil atau genap? Genap, berarti jadinya 1 ya. Kalau genap jadi 1 kurangi 7K sama dengan 0. Nah yuk kita hitung sekarang. Kalau kita hitung ini jadi 2 kali min 1 jadi min 2, min kali min jadi plus ya, min 4, min 1 jadi plus 4 ditambah 3. Nah seperti ini ya kan, kurangi 7K sama dengan 0. Min 2 tambah 4 jadi 2, 2 tambah 3 jadi 5, berarti 5 sama dengan 7K nya boleh dipindah ke kanan nggak masalah. 7K seperti ini, berarti K nya gimana? Ya tinggal 5 dibagi 7 bro. Oh berarti nilai K nya adalah 5 dibagi 7. Ocre berarti itulah K nya. Nah gitu ya. Sip, ingat-ingat itu ya. Itu masih pakai teorema sisa lagi ini dia. Ocre, yuk, lanjut. Satu lagi soalnya. Geser. Yang seperti ini. Lihat perhatikan. Suatu suku banyak. Nah, suku banyak nggak tahu deh apa bentuknya seperti apa. Tapi ya. bila dibagi X min 2 ternyata sisanya 10. Dan bila dibagi X plus 3 sisanya min 5. Maka berapakah sisa suku banyak tersebut jika dibagi X kuadrat tambah X min 6? Yuk, kalau saya JWB bro di sini Mas Bro. Ya? JWB. Nah gitu ya. Jadi kalau saya tulis ini bro, suku banyaknya fx itu jika dibagi dengan berapa itu x min 2, sisanya adalah berapa itu? Sisanya 10. Itu kan ya. Lagi, jika fx atau suku banyak tersebut jika dibagi dengan x plus 3, sisanya berapa bro? Min 5. Nah dengan teorema sisa kita bisa simpulkan gini Mas Bro. Ini kan fx, ini pembaginya nih. Pembuat nolnya berapa? Biar 0 x nya diganti berapa? Diganti 2. Kenapa? Karena 2 kurangi 2, 0. Berarti ini pembuat nolnya 2. Artinya apa? Jika dimasukin 2, sama dengan berapa ini? 10. Seperti ini maksudnya ya. Ini juga sama nih. Ini kan sisanya 10 kan. Ini pembagi, ini sisa ya. Pembagi, ini sisa. Fx dibagi x plus 3. Ini pembaginya, sisanya min 5. Pembuat 0 dari pembaginya berapa? Min 3. Berarti nanti artinya berlaku F dimasukin min 3 sama dengan berapa? Min 5. Nah, seperti ini maksudnya. Ya. Sudah selesai belum? Belum. Di sini yang ditanyakan adalah jika fx dibagi dengan apa di situ? X kuadrat ditambah X min 6. Gitu ya. Sisanya berapa? Ingat-ingat tuh di materi sebelumnya. Kalau pembaginya X pangkat 2, berarti sisanya berupa X pangkat 1. Ya, berarti nanti sisanya berupa gini nih. AX tambah B. Gitu. Tapi kalau seandainya pembaginya pangkat 3, ini pangkat 3, berarti nanti jadi gini. AX pangkat 2. Kalau ininya pangkat 3, ini jadi pangkat 2. Tambah BX tambah C. Gitu ya. Karena ini pembaginya pangkat 2, ini pangkat 1. Ocre. Sip, ini saya hapus deh. Lanjut. Berikutnya, ini kan bisa difaktori nih. Berarti ini kalau saya tulis fx, pembuat nolnya itu caranya ya kita faktorin bro. Kalau kita faktorin jadi berapa nih? X, ini X. Cari bilangan yang dikalikan ketemu min 6 tetapi ditambahkan ketemu 1. Berapa coba? Min 3 sama min 3. 3 sama min 2 ya. Kalau bingung, lihat aja atasnya sini. Oh ini min 2 sama 3 pasti sama dengan atasnya. Min 2 sama X plus 3 ya. Ini nanti hasilnya juga sama, yaitu AX tambah B gitu ya. Sip, berikutnya yuk saya geser dulu. Stop deh di sini. Ini artinya fx dibagi ini, sisanya ini gitu kan ya. Berarti ini pembuat nolnya bro, ini pembuat nolnya. Ingat tadi kalau dimasukin pembuat nol sama dengan sisanya gitu ya. Ini juga sama bro, ingat-ingat tadi sisa. Itu sama dengan F dimasukin ini kan dimasukin ini, nanti sisanya ini gitu kan. Berarti sama aja bro, nanti fx sisa itu sama dengan fx sama dengan sisanya nanti nih. Sisanya apa nih? AX tambah B. Gitu maksudnya X di sini pembuat nolnya ya. Jadi kalau saya masukin F, pembuat nolnya berapa nih? 2,
F2 A, berarti ini ganti nih, ganti 2. Jadi apa? 2A. Oke. Sip, 2A tambah berapa? Tambah B. Gitu ya. Sama dengan berapa F2-nya? Lihat tuh di atas, 10. Nah, maksudnya gitu. Artinya fungsi ini dimasukin pembuat nolnya sama dengan sisa, tapi sisanya ini juga X-nya diganti dengan pembuat nolnya. Kalau tadi 2 ya dimasukin 2. Lagi, ini pembuat nolnya berapa? Min 3. Berarti masukin min 3. Sama dengan berapa? X-nya ganti min 3 tuh, Bro. Min 3A tambah B sama dengan berapa, Bro? Iya, betul. Berapa? Ini lihat. Min 5. Setelah itu dieliminasi, Bro. Kita kurangkan ya. Kalau kita kurangkan yang hilang apanya? B-nya. Hilang gitu kan? Kita kurangkan berarti nanti 2A kurangi min 3A. 2A kurangi min, berarti min ketemu jadi apa? Plus. Jadi 2A plus 3A. Jadi berapa A? 5A. Gitu ya. Sama dengan 10 kurangi min 5. Min jadi plus, jadi 15, Bro. Kalau A-nya sudah ketemu, Bro, pasti nanti B-nya ketemu. Nah, ini A-nya ketemu berapa nih? 3 kan? Ya udah, tinggal cari B-nya ya nggak? Pakai yang mana? Pakai yang persamaan terserah nih. Kalau ini kita anggap sebagai persamaan pertama misalnya, ini kita anggap sebagai persamaan kedua, kita boleh gunakan persamaan pertama ataupun yang kedua ya. Oke, yuk sini yuk. Kalau kita gunakan persamaan yang kedua, berarti ini atau pertama yang gampang deh. 2A tambah B sama dengan 10 tuh. A-nya berapa sini? 3. Berarti A-nya ganti 3. 2 kali 3 berarti nanti 2 kali 3 tambah B sama dengan 10. Berarti 6 tambah B sama dengan 10. Berarti B-nya berapa, Bro? Iya, betul, 4. Oh, ternyata A-nya sudah ketemu dan B-nya pun sudah ketemu. Nah, tadi sisanya apa? Sisanya berupa ini, Bro. AX tambah B, gitu kan ya? Berarti ini bisa disimpulkan. Nah, karena sisanya itu AX tambah B, AX tambah B. Berarti nanti sisanya adalah A-nya diganti berapa nih? 3, B-nya diganti 4. Berarti sisanya sisa sama dengan apa coba? A-nya 3, berarti 3X, B-nya 4, berarti 3X tambah 4. Oke, inilah yang disebut sebagai sisa dari fungsi cukup banyak tersebut. Oke ya, jawabannya berapa? 3X tambah 4. Oh, cerai. Ini kalau kita kerjakan pakai cara biasa sebenarnya, Mas Bro. Ini kalau kita kerjakan pakai apa? Cabi. Cabi. Oke. Ini kalau kita kerjakan pakai cabi atau cara biasa. Mau cara cepatnya atau cadasnya? Lihat, perhatikan sini. Cadas. Atau cara cerdasnya ya. Sini. Sebenarnya dari soalnya kita bisa langsung lihat. Lihat di sini, ini soalnya. Ya. Di sini X dibagi fungsi dibagi X min 2, jadi pembuat nolnya berapa? 2, hasilnya 10. Berarti artinya jika dimasukin 2, hasilnya 10, bisa kita tulis gini, Bro. Masukin 2, hasilnya 10. 2, sini 10. Boleh seperti itu. Atau lihat ini, masukin 2 ketemu 10. Ini juga sama. Dimasukin ini pembuat nolnya min 3, hasilnya min 5. Atau lihat sini, dimasukin min 3, jawabannya min 5. Min 3, hasilnya min 5. Gitu ya. Terus kita eliminasi aja atas kurangi bawah, Mas Bro. Yuk kita kurangi yuk. Yang atas kurangi bawah. 2 kurang min 3. 2 kurangi min 3 jadi 5. Pintar. 10 kurangi min 5 jadi berapa? 15. Pintar. Yang kiri kasih Y, yang kanan kasih X. Tengah-tengah sama dengan cerai. Yuk. Ini kali silang nih. Ini kali ke sana. Sorry. Ya, ini kali ke sana maksudnya nih. Ini mana ya? Ini dia. Ini kali kedua. 5 kali kedua. 5 kali kedua berapa? 10. Terus min 3 kali 10. Jadi min 30 ya. Tandanya di sini dikurangi ya. Dikurangi seperti ini. Ini selalu kurang ya. Yang tengah ini selalu tandanya kurang. Berarti sama aja min ketemu jadi apa? Plus ya. Berarti min ketemu jadi apa? Plus. Oh, ini min 10, maaf. Ini ada min 10. Kenapa min 10? Karena min 5 kali 2 ya. Berarti min 10 plus 30 jadi berapa coba? 20, Bro. 20. 20-nya ini, Mas Bro, bawa ke bawah sini, taruh sini aja. Berarti jadi positif 20 gitu kan. Ini kan kalau kalian lihat ini masih bisa dibagi 5 semua nih. Ya kan? Ini bisa dibagi 5 semuanya kan? Kalau kita bagi 5 semuanya, Mas Bro, berarti ini sama aja Y bagi 5 kan, tinggal Y bagi 5 jadi 3X bagi 5 jadi 4. Selesai deh. Berarti inilah jawabannya, Mas Bro. Inilah sisanya. Sama nggak dengan yang tadi ya? Coba.
Nah lo sama, ya kan? Oke, kalau sama dikasih apa? Dikasih lope ya. Sini. Asik. Berarti ini sama. Cinta bersemi. Oh cerai? Oh cerai ya. Ternyata soal ini nanti kalau kalian ketemu soal bentuk seperti ini nih, bentuk yang ginian dan soalnya pilihan ganda itu lebih mudah lagi ya. Kalian ketemu soal gini dan soalnya pilihan ganda, misalnya gini. Nah ini dia, kalau ada ketemu soal pilihan ganda bentuknya kayak tadi, ini langsung kalian bisa analisis nih. Jika dibagi X min 2, nah ini lihat nih, jika dibagi X min 2 sisanya berapa? 10. Artinya kalian langsung bisa gini bro, cara cepatnya ya, ini cerdas juga bro. Nah untuk soal pilihan ganda, lihat, kalau ini dibagi X min 2 hasilnya berapa? 10. Artinya apa sih? Ini pembuat nolnya berapa? 2. Berarti artinya jika X itu diganti 2, hasilnya harus ketemu berapa? 10. Seperti itu ya. Sama juga, atau boleh pakai yang ini nih. Kalau lihat yang ini kamu, yang ini dia, X tambah 3 hasilnya berapa? Min 5. Artinya apa? Jika X nya diganti, ini pembuat nolnya berapa? Min 3 diganti min 3 X nya, berarti nanti jawabannya harus min 5 gitu ya. Ini kalau X nya diganti 2 atau ini X nya diganti min 3, boleh pilih salah satu. Misalnya saya pilih masukin 2, berarti harus ketemu 10. Saya masukin 2 nih, jadi X nya ini saya ganti 2. X yang ada saya ganti 2, berarti ini 3 kali 2 tambah 2. 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 2 berapa? 8. 10 bukan hasilnya? Bukan, berarti dia salah. Seperti itu ya. Lagi-lagi, dimasukin 2 jawabannya harus 10. Yuk masukin 2. X nya saya ganti dengan 2. Berarti 4 kali 2 tambah 2. 4 kali 2 berapa? 8. 8 tambah 2, 10. Oh berarti kemungkinan betul ya. Bisa jadi ada jawaban yang lain. Lihat perhatikan. X nya yang ini juga X nya ganti 2. Berarti 3 kali 2 tambah 4. 3 kali 2 berapa? 6. 6 tambah 4, 10 juga. Ya loh sama ya 10 juga. Gimana nih? Lanjutin dulu. Yuk 3, 2 kali X nya ganti berapa? 2. Tambah 3. 2 kali 2, 4. Tambah 3, 7. 10 bukan? Bukan. Harusnya dimintanya 10. Gitu ya. Terus berikutnya, ini juga sama nih, ganti 2, berarti 4 kali 2 tambah 3. 4 kali 2, 8. 8 tambah 3, 11. 10 atau bukan? Bukan. Yang diminta hasilnya harus 10. Kalau ada 2 gini gimana nih? Biasanya kadang-kadang satu kali aja sudah ketemu jawabannya. Kalau ada 2 gini gimana nih? Ada 2 jawaban yang betul. Tinggal berdoa ya. Enggak, ini untuk mensiasati kalau ada 2 jawaban yang betul. Kalian lihat nih. Ini kan ada X diganti min 3, jawabannya berapa? Min 5. Ya udah ganti min 3 aja, jawabannya harus min 5. Berarti 4 kali min 3 tambah berapa sini? 2. Coba berapa hasilnya? 4 kali min 3, min 12, min 12 tambah 2 jadi min 10. Padahal harusnya ketemu pada min 5. Oh, berarti salah, Bro. Berarti jawabannya betul apa? Yang C, ya nggak? Coba masukin. Kalau nggak yakin ya, 3 kali min 4, 3 kali min 4, 3 kali min 3 tambah 4. 3 kali min 3 berapa? Min 9. Min 9 tambah 4 jadi min 5. Sama kan? Itu dia berarti jawabannya. Oh cerai gitu ya. Kalau soalnya pilihan ganda boleh seperti itu. Tapi kalau esai kayak tadi aja. Cerai? Ada pertanyaan? Oh nggak ada. Wah pinter-pinter ini ya. Oke, sampai sini dulu. Kita sholat zuhur dulu kan. Kebetulan udah zuhur nih tempat saya ya. Oke, see you. Oke, kita lanjut ya materinya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video tentang contoh soal teorema sisa. Sekarang kita lanjut ke teorema faktor. Kita simak bareng-bareng videonya. Oke bro, yuk sekarang kita akan belajar tentang teorema faktor atau akar. Jadi kita akan belajar mencari faktor atau akar dari sebuah fungsi suku banyak ya. Tapi sebelumnya apa sih yang disebut faktor? Faktor adalah suatu nilai dikatakan faktor jika jika apa ini? Jika fungsi dibagi dengan nilai tersebut tidak mempunyai sisa. Ini intinya di sini, tidak mempunyai sisa atau sisanya 0. Ilustrasinya gini bro. Kalau kalian punya angka 12, gitu kan ya, dibagi dengan 2. Terus bagi 2 itu nanti hasilnya berapa nih?
hasilnya yaitu 6. Hanya 6 hasilnya. Sisanya berapa? Sisanya nggak ada, itu 0 ya. Atau kalau kita tulis bisa jadi gini bro, 12 itu ternyata hasil perkalian 2 kali 6, yaitu pembagi dikali hasil baginya ditambah dengan sisanya, yaitu 0 ya. Ini kalau kita umpamakan sebagai suku banyak, yang depan teh sebagai suku banyaknya, ini sebagai suku banyaknya, ini nanti sebagai pembaginya, ini sebagai apa? Hasilnya, dan ini sebagai apa? Sisanya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk fungsi, atau kita dalam bentuk gini, fungsi seperti ini, hx, fungsi suku banyak itu sama dengan pembagi px dikali hasil baginya, itu hx, ditambah sisanya mas bro. Sisa atau sx boleh lah, sisa sx. Ingat tapi ini harus 0 sisanya, lihat sisanya harus 0, berarti ini tuh sama dengan 0 nih, ini tuh sama dengan 0. Kalau ini 0 berarti sama aja, ini nggak usah ditulis, berarti nanti fx. Fx sama dengan apa mas bro? Px dikali hx, gitu ya. Sip. Ini boleh kita ilustrasikan jadi gini bro, fx itu sama dengan kalau kita begini misalnya nih, x kurangi a, ya kan ya, dikali x kurangi b dikali x kurangi c. Boleh bentuk seperti ini, jadi ini perkalian. Ini a x min b dan x min c, jadi x min a, x min b dan x min c ini dikatakan sebagai apa? Betul ya, apa? Faktor ya, yang disebut sebagai faktor. Mana yang disebut sebagai akar? Akar tuh gini, ini a, b sama c-nya ini yang disebut sebagai akar, pembuat nolnya. Jadi kalau x-nya diganti a kurangi a jadinya enggak, x-nya diganti a, berarti a kurangi a jadi 0. Jadi akar itu adalah pembuat nolnya. Jadi a, b sama c itu disebutnya sebagai akarnya bro. Ngerti ya? Sekarang coba kita akan belajar mencari faktor dan akar. Yuk, stepnya gimana nih? Contoh nih, ada suku banyak nih, suku banyaknya banyak kayak gini ya. Ada step-stepnya. Step yang pertama adalah apa nih? Yuk, tentukan faktor bulat positif ya dari an maksudnya ini teh. An. Gitu. An itu mana? Ya ini bro, yang depan sini. Faktor bulat positif. Kalau misalnya ini 5 ya berarti faktornya 1, 2. Ini 6 berarti faktornya 1, 2, 3 dan 6 gitu ya. Itu an. Terus tentukan faktor bulat positif dari a. Berarti ini a. Kita namakan p, Q. Kalau tadi kita namakan p, ya sekarang kita namakan sebagai Q. Gitu ya, itu langkah pertama, kita tentukan faktor bulat positif dari yang paling depan dengan yang paling belakang. Yang kedua, tentukan nilai kombinasi dari p dan Q dengan k. K itu adalah plus minus P bagi Q, atau boleh dibalik. Ini atau nggak harus P dibagi Q, tapi bisa juga nanti Q dibagi P, Q dibagi P, gitu ya. Sip. Terus kalau sudah ketemu K-nya, K itu kalian masukkan, K masukkan ke Fx. Jika kok nanti hasilnya itu 0, F0, maka K itu adalah akarnya dan X min K adalah faktornya. Mungkin agak bingung ya. Langsung aja deh praktek, yuk praktek sini. Langkah pertama adalah cari apa tadi? Langkah pertama adalah cari soalnya. Ya tuh ya. Langkah pertama adalah berdoa. Ya iya tuh ya. Sini lihat, perhatikan. Soalnya saya tulis lagi tuh. Misalnya saya kasih nama fx deh situ. Fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah dengan x dikurangi 10 ya. Langkah yang pertama, langkah satunya bro. Langkah satu apa coba? Tentukan faktor bulat positif dari depan sama belakang. Kalau depan kan angka 1, ini kan depan ya, depannya angka 1, belakangnya angka berapa? 10, kita ambil yang positifnya aja. Ini disebutnya P yang depan tuh. P itu adalah faktor dari 1. Faktor dari 1 mana? Ya 1 aja. Kalau Q adalah, Q itulah faktor dari berapa Q teh? Faktor dari 10. Faktor dari 10 bisa berapa aja yang positif tapi ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. 3 enggak tuh ya. 3 enggak bisa membagi 10. Berarti bisa 5 atau bisa 10 itu sendiri. Udah ketemu seperti ini langkah 1. Langkah keduanya bro. Gampang kan? Langkah 2. Langkah 2-nya tentukan K. K itu adalah plus minus, bisa P per Q, bisa Q per P. Saya maunya Q per P aja. Kenapa saya mau Q per P? Karena bro, karena Q-nya lebih banyak nih daripada P. P-nya kan 1, enak.
Berarti kalau kita tulis berarti K sama dengan plus minus Q per P itu Q-nya bisa 1 per P-nya 1. Q-nya bisa 2. Nah, plus minus lagi nih. Plus minus Q-nya bisa 2, P-nya 1 lagi. Plus minus Q-nya bisa 5. Nah, per 1 lagi ya kan? Plus minus lagi, Bro. Nah, plus minus Q-nya bisa 10. P-nya bisa 1. Berarti kalau kita tulis berarti ini sama dengan bisa plus minus 1, K-nya itu ya. Bisa plus minus berapa ini? 2 bagi 1, 2. Bisa plus minus 5. Bisa plus minus 10. Oh cere? Oh cere ya. Kalau seperti ini kita menuju ke langkah ketiga. Nah, langkah ketiga itu apa? Masukkan ini ke fungsinya. Nah, stop sampai sini. Jadi kita butuh ininya, butuh K-nya ya. Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 5 sama plus minus 10. Langkah ketiga, Bro. Oke. Langkah ketiga, langkah 3. Langkah 3, lihat perhatikan pelan-pelan aja, Bro. Kalian punya fx tadi, fx-nya apa nih? Ingat nggak tuh? Fx-nya adalah x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3, gitu kan ya? Terus berikutnya lagi tambah 5x kuadrat ya. Nah, tambah 5x kuadrat terus min plus x. Ya kan? Min 10. Oh, ini masukin nih 1, masukin 1 sini ya. Jadi ini plus minus 1 teh masukin 1 nih. Masukin 1, ya masukin 1 coba. Berarti ini 1 pangkat 4 ditambah 3 kali 1 pangkat 3 ditambah 5 kali 1 kuadrat ditambah 1. Kurangi 10 yuk kita hitung yuk. 1 pangkat 4, 1 tambah 1 pangkat 3, 1 kali 3 ya 3 ya kan ya. Ditambah 1 kuadrat, 1 kali 5 5 ya kan ya, ditambah 1 kurangi 10. Coba ya, 1 tambah 3 berapa? 4 tambah 5 9 tambah 1 10 kurangi 10 0. Oh 0. Kalau 0 berarti kalau dia 0 berarti artinya ini 1 ini adalah akarnya, Bro. Ya, berarti lihat tadi. Nah, ini ketentuannya. Mana tadi ya? Ah, ini dia. Kalau dia hasilnya 0 maka K itu adalah akarnya dan X min K adalah faktornya. Jadi kalau saya tulis lagi di sini. Jadi, Bro. Jadi X sama dengan 1 itu atau 1 itu adalah akarnya. 1 itu akar. Dan X kurangi 1 itu adalah faktornya. Gitu ya. Sip, lanjutin yuk, lanjutin. Kita lanjutin 1 sudah, kita lanjutin sekarang ke min 1. Kan plus minus kan? Gantian. Setelah 1 kita masukin min 1. Kemana? Ke sini. Yuk, min 1 pangkat 4 ditambah 3 kali min 1 pangkat 3 gitu kan. Ditambah 5 kali min 1 kuadrat gitu ya. Tambah X, X-nya min 1 kurangi 10. Yuk kita hitung yuk. Min 1 pangkat 4 ya 1. Kalau pangkatnya genap itu jadi positif ya. Min 1 pangkat 3 min 1. Min 1 kali 3 jadi min 3. Nah gitu ya. Terus min 1 kuadrat 1. 1 kali 5 5 ya kan. Kurangi 1 lagi. Kurangi 10 yuk kita hitung yuk. Nah 1 kurangi 3 min 2. Min 2 tambah 5 jadi berapa? Min 2 tambah 5 teh ayo. Min 2 tambah 5 berapa ayo? 3 kurangi 1 4. 4 kurangi 10 jadi berapa? Min 6 ya kan ya. Min 6 atau min 8 totalnya? Berapa totalnya? Iya betul, min 8. Ya ini kurangi min 2 ya 3 ya. Min 8. Nah, min 8 kan tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini tidak sama dengan 0 berarti dia bukan akar atau bukan faktor. Jadi min 1 ini bukan akar dan otomatis dia bukan faktor. Lagi yuk, 2 sekarang kita masukin 2. Nah, kalau kita masukin 2, Bro. Kalau kita masukin 2, kita masukin 2 seperti ini. Kalau kita masukin 2 berarti ini ganti 2 semuanya. Berarti 2 pangkat 4. Ini harap sabar nih masukinnya ya. 3 masukin 2 pangkat 3 gitu ya, tambah lagi 5 kali X-nya ganti 2 pangkat 2 gitu ya. Terus masukin lagi, nah ditambah 2 kurangi berapa nih? 10 sama dengan, yuk kita hitung yuk. 2 pangkat 4 berapa? 16, Bro. Nah gitu ya. Terus 2 pangkat 3 8 kali 3 24, Bro. Nah gitu yuk. 2 kuadrat 4 kali 5 berapa? 20, Bro. Asik ya. Terus tambah berapa nih? Tambah 2 kurangi 10 ya, kita hitung yuk. 16 tambah 24
40 tambah 20, 60 tambah 2, 62 kurangi 10, 52. Oh, 52 tidak sama dengan 0, kan hasilnya tidak 0 tuh. Berarti X2 juga bukan akar, Mas Bro. Oh, yuk. Masukin lagi. Plus 2 sudah, min 2 sekarang. Waduh, emang harus satu-satu gini ya. Capek deh ya. Sabar ya. Min 2 pangkat 4. Yuk, pangkat 4 sini. Terus 3 masukin X-nya ganti min 2 juga. Min 2 pangkat 3 ya kan. Tambah 5, X-nya ganti min 2 lagi. Min 2 pangkat 2 ya kan. Tambah X-nya ganti berapa? X-nya ganti min 2. Harus kurangi 10. Yuk kita hitung pelan-pelan. Berarti min 2 pangkat 4 berapa? 16. Yang ini, min 2 pangkat 3, min 8. Min 8 kali 3 berarti min 24. Kita hitung pelan-pelan. Yang sini, min 2. Min 2 dikuadratin 4. 4 kali 5 plus 20. Itu kan ya? Dikurangi berapa sini? 2. Dikurangi 2, terus dikurangi lagi 10. Yuk kita hitung pelan-pelan. 16 dikurangi 24 jadi berapa coba? Min 8 ya. Min 8 tambah 10, min 20. Min 8 tambah 20 jadi berapa? 12 kurangi 2, 10 kali 10, 0. Oh, ternyata 0. Kalau ini 0 berarti artinya apa? Ini dia. X min 2 itu, jadi X sama dengan min 2, dia adalah akar, bro. Ya kan? Dan X, ini kalau ini 1 jadi X min 1, jadi X, gitu ya, min 2. Atau berarti sama aja dengan X plus 2, seperti ini. Ini adalah apa? Faktor, bro. Seperti ini, gitu kan? Sip, lanjut. Oke, sekarang kita sudah punya 2 faktor tadi ya. Faktor yang pertama yang ini dia, yang atas. Yaitu X min 1, X min 1, ya kan? Faktor yang kedua, X plus 2. Kalau sudah ketemu 2 faktor seperti ini, karena ini X-nya pangkat 4, ini sebenarnya bisa kita gabungin jadi 1 nih. Jadi kita udah punya 2 faktor. Itu faktor yang pertama, berapa tadi? X min 1. X min 1 ya kan. Terus faktor yang kedua berapa? X plus 2. Ini kalau kita kalikan nih, ini kita kalikan, berarti kita kalikan jadi berapa nih? X kuadrat langsung ya, plus X min 2. Itu kalikan satu-satu nih ya, kalikan satu-satu, nanti hasilnya ketemu ini ya, X kuadrat plus X min 2 gitu ya. Ternyata dengan seperti ini untuk mencari faktor yang lainnya, bro, bisa kalian lanjutin ya, lanjutin tadi, masukin nih semuanya boleh, masukin semua, atau boleh dengan 2 faktor ini kalian bisa bagi nih. Fungsi suku banyak ini kalian bisa bagi dengan ini, X kuadrat tambah X min 2 ya. Oke, yuk kita bagi. Kita bagi nanti kayak pembagian menurun itu loh ya. Oke, berarti nanti kita bagi tadi soalnya gimana tadi soalnya? X pangkat 4 ya, X pangkat 4 terus ditambah dengan 3 X pangkat 3 gitu kan, ditambah dengan 5X kuadrat gitu ya, ditambah X kurangi 10. Ini soal aslinya seperti ini. Kita sudah punya faktor yang ini dia. Kita sudah punya faktor ini. Jadi untuk mencari faktor yang lainnya tinggal bisa kita lakukan dengan pembagian. Kita bagi dengan apa? Ya dengan ini, yaitu X kuadrat ditambah X min 2 gitu ya. Kalau kita bagi ya, konsep depannya, konsep ke depannya. Yang dibagi mana? Depannya aja kan. Ini dia. Kita bagi seperti ini ya enggak? X pangkat 4 dibagi X kuadrat jadi apa coba? X kuadrat. Gitu kan ya? Kalikan ke sini. Kalau udah itu kalikan lagi ke sini, bro. Balikin lagi tuh. Kalau kita kalikan jadi apa? X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4. Kalikan lagi. X kuadrat kali X jadi X pangkat 3. Lagi X kuadrat kali min 2 jadi min 2 X kuadrat. Udah eliminasi, bro. Kurangkan ya kan ya. Habis yang depannya, selalu habis yang depan mah ya. Terus yang tengahnya kita hitung, 3X pangkat 3 kurangi X pangkat 3. Jadi tinggal 2X pangkat 3 gitu ya. Ini kita kurangkan berarti 5 dikurangi min 2. Min ketemu jadi apa? Plus. Plus 7X kuadrat. Maksudnya ini turun nih. X ini turun di sini. Ya, jadi X yang ada di sini turun. Sret gitu ya. Bagi lagi, bro. Kalau dibagi mana? Depannya lagi aja. Ini dia. 2X pangkat 3 dibagi X kuadrat jadi apa? 2X ya enggak? Coba kita kalikan 2X kali X kuadrat, 2X pangkat 3 itu kan? Lagi 2X kali X jadi 2X kuadrat, bro. Sip. 2X kali min 2 jadi min 4X, bro. Dia apa kan? Dieliminasi lagi, bro. Kalau kita eliminasi lagi, ya ini hilang, bro.
hilang ya kan ya. Tinggal berarti sini 7 kurangi 2 berapa? 5. Berarti 5x kuadrat. Ini x kurangi min jadi plus. Nah, gitu ya. Plus berapa, Bro? Plus berapa aja coba? Betul ya. Plus 5x. Nah, ini turun, Bro, sini. Min 10-nya turun ya. Jadi min 10. Min 10-nya turun ke bawah. Seret ke sini. Nah, jadi berapa? Min 10. Ojre seperti ini. Ojrenya. Oke. Terus ini kalikan ya. Ini ke sini bagi ke sini. Ini bagi. Baginya dengan mana? Ini dia 5x kuadrat ya, 5x kuadrat ini dibagi ini yang depannya aja. Nah, depannya lagi. Sorry, Bro. Nah, ini dia dibagi dengan x kuadrat. Kalau dibagi x kuadrat jadi berapa, Bro? Jadi 5 aja kan? Nah, 5 kali ke sini jadi 5x kuadrat. Nah, gitu kan ya. Terus 5 kali x jadi 5x. Terus 5 kali min 2 jadi min 10. Terus kita eliminasi, Bro. Kalau kita eliminasi, kita kurangkan semuanya, Bro. Kalau kita kurangkan nih, coba ada yang bisa coret? Coret, habis. Habis juga. Habis juga. Habis, ternyata nggak ada sisa. Oh, berarti ini faktornya lagi, Bro. Ya, jadi nanti, Bro. Nah, kalau saya tulis lebih jelasnya, tadi soalnya kan ini nih, ya. Soal aslinya kan x pangkat 4 ditambah dengan 3x pangkat 3 ditambah dengan 5x kuadrat ditambah dengan x kurangi 10. Ternyata tadi kita sudah punya faktornya ini dia. X min 2 sama x plus 2. X min 1 sama x plus 2. Terus ternyata setelah dibagi dengan ini, ternyata kita ketemu lagi nih. Nah, ini hasilnya nih. Nah, mana ya? Ini dia. Nah, ini hasilnya. Ini nanti ternyata juga sebagai faktornya lagi ya. Jadi hasil ini dia setelah fungsi yang banyak ini awalnya dibagi dengan ini dia x kuadrat plus x min 2 hasil perkalian ini, hasil ini juga nanti sebagai faktornya lagi, Bro. Nah, jadi ini. Jadi taruh sini x kuadrat tambah 2x tambah 5. Nah, seperti ini. Saya geser, Bro. Seperti ini ya. Sip. Kalau udah seperti ini teh seperti sama aja kalau kita ilustrasikan, Bro. Kalau kita ilustrasikan, ini tuh sebagai belibet ya. Ini sama aja dengan fungsi suku banyaknya, misalnya fx-nya ya kan. Ini misalnya sebagai pembaginya misalnya. Ini bisa sebagai hx-nya misalnya. Boleh seperti itu. Jadi ini x min 1 x min 1 dan x plus 2 itu adalah faktornya. Ini juga faktornya. Ini masih bisa difaktorkan lagi nggak nih? Yang ini. Ini ternyata sudah nggak bisa difaktorin lagi nih, Bro. Ini sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Kenapa? Ini kan nggak dulu di persamaan kuadrat. Kalau kalian punya gini, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 misalnya. Kalau dicari d-nya, d itu apa? D itu b kuadrat min 4 ac gitu kan ya. Coba kita cari. B-nya berapa di sini? B-nya 2 ya kan ya? Berarti 2 kuadrat min 4 ac. A-nya berapa di sini angkanya? 1. Kali C-nya berapa? 5 gitu kan ya? Berarti ini D-nya sama dengan 4 kurangi 4 kali 1. 4 kali 5 20 ya kan ya? Berarti D-nya berapa? Min 16. Ingat D-nya ternyata lebih kecil dari 0. Kalau D-nya lebih kecil dari 0 berarti akarnya imajiner, akarnya tidak real. Akar tidak real. Berarti udah tidak bisa difaktorkan lagi. Ini sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Berarti artinya jadi dari soal ini ya, jadi soal ini nih. Dari soal ini jadi faktornya adalah ada 3 tuh. Faktornya ada 3. Yang pertama yaitu x min 1. Yang kedua yaitu x plus 2. Yang ketiga, itu dia, x kuadrat tambah 2x tambah 5. Jadi dari soal ini faktornya ada 3, x min 1, x plus 2 dan x kuadrat plus 2x plus 5. Kalau seandainya ditanyakan akarnya, Bro, akarnya, jadi akarnya adalah berapa? Ya ini aja nih, pembuat nolnya nih. Biar 0 x-nya diganti berapa? 1 tadi kan? 1. Dan yang ini berapa? Min 2. Karena ini udah nggak bisa difaktorkan lagi, sudah nggak bisa dicari akarnya. Jadi jawabannya ini faktornya, ini akarnya. Ribet ya? Ribet ya. Yang belum ngerti ulangi lagi ya. Yang sudah ngerti lanjutkan ya. Ocre, semoga paham deh ya. Sip, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, Bro, sampai sini dulu. Sip.
Nah, itu tadi teorema faktor. Nah, capek ya, sekarang kita lanjut, nggak apa-apa, tahan sedikit. Lanjut yang terakhir, yaitu persamaan dari suku banyak. Sebenarnya kita dari sebelum-sebelumnya kita itu membahas persamaan suku banyak, ya kan? Jadi ini untuk materi ini yang sekarang yang terakhir ini tinggal mengulang. Jadi kalau mencari persamaan suku banyak berarti mencari himpunan penyelesaiannya, mencari HP-nya. Ini berarti mencari apanya? Mencari hasilnya. Hasilnya seperti apa? Artinya mencari akar-akarnya. Nah, akar-akarnya itu yang disebut sebagai himpunan penyelesaian atau HP. Jadi caranya gimana? Sama aja dengan contoh-contoh sebelumnya. Cari hasilnya berapa, cari sisanya berapa. Nah, itu himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, untuk yang berkaitan dengan persamaan, kan berkaitan dengan akar-akar nih. Nah, untuk mencari akar-akar, ada satu teorema yang berhubungan dengan akar-akar, yaitu namanya teorema akar-akar Vieta. Apa sih teorema akar-akar Vieta? Untuk lebih jelasnya kita simak bareng-bareng video berikut ini. Oke. Nah, ini videonya. Halo Mas guys, Mbak guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar tentang teorema Vieta pada persamaan polinomial. Apa itu teorema Vieta? Teorema Vieta adalah teorema atau di sini nanti akan ada rumus-rumus ya untuk mencari hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, persamaan polinomial berderajat 2. Persamaan polinomial berderajat 2 ini kita sering menyebutnya dengan persamaan kuadrat ya. Kita akrab dengan persamaan kuadrat. Masih ingat bentuk umum persamaan kuadrat? Iya, betul sekali. AX kuadrat ya plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini adalah untuk umum persamaan kuadrat ya. Kalau persamaan kuadrat berarti akar-akarnya ada berapa? Akar-akarnya atau nilai X-nya itu kemungkinan ada 2, yaitu X1 dan X2 ya kan. Akar-akarnya ada 2, bisa jadi berbeda, bisa jadi kembar gitu kan. Tapi tetap akar-akarnya ada 2 gitu. Nah, misalkan akar-akar ini ya, tanpa mencarinya tanpa memfaktorkan, tanpa menggunakan rumus ABC, tanpa menggunakan kuadrat sempurna, itu kita diminta untuk mencari jumlahnya. Ini akar-akar pertama tambah akar-akar kedua itu hasilnya berapa. Nah, kalau kalian masih ingat ada rumus jumlah akar-akar ya kan, X1 ditambah X2 itu rumusnya adalah min B per A, sedangkan hasil kalinya X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, seperti ini kan rumusnya. Kalau misalkan kalian nggak percaya, coba ini tak kasih contoh dulu. Contohnya misalkan ada persamaan kuadrat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 ya. Kita faktorkan ya. Berarti X min 2 dikali X min 3 sama dengan 0. Maka X min 2 nya sama dengan 0. Kita anggap ini sebagai X1 ya. X1 sama dengan 2. Atau yang kedua, X min 3 sama dengan 0. Berarti X2 atau akar-akar yang kedua sama dengan 3. Nah, ketika X1 ditambahkan dengan X2, berarti kan 2 tambah 3, yaitu hasilnya 3. Hasilnya 5. Kemudian kalau X1 nya dikalikan dengan X2, hasilnya berapa? 2 kali 3, 6. Nah, coba kita gunakan rumus ini, min B per A dan C per A. Ini min B per A, berarti kan B nya adalah min 5 ya. Min 5 dibagi A, A nya 1, berarti ya 5, benar. Berarti sama ya kan. Kemudian X1 kali X2, rumusnya C per A, C nya 6, A nya 1 di sini. Hasilnya 6 juga, berarti sama.
Sama ya, cara mencari jumlah akar-akar dan mencari perkalian, hasil perkalian akar-akarnya itu nggak usah kita jumlahkan akar-akar sebenarnya, cukup menggunakan rumus ini, min B per A sama C per A. Nah, itu sebenarnya sudah mulai masuk ke teorema Vieta pada persamaan polinomial. Itu mas guys, mbak guys ya. Kemudian kita lanjutkan ke persamaan polinomial berderajat 3 ya. Kita tulis dulu bentuk umumnya, yaitu AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Ini untuk bentuk umum persamaan polinomial berderajat 3. Ini mas guys, mbak guys ya. Berarti kita cari akar-akarnya. Ya, akar-akarnya ada berapa? Ada 3 ya, karena berderajat 3. Ada X1, ada X2, dan ada X3. Nah, kalau kita cari kombinasi akar-akarnya, hasil kali akar-akarnya dan penjumlahan akar-akarnya semuanya itu kita bisa mengurutkan mulai dari 1 kombinasi, 2 kombinasi, dan 3 kombinasi. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Misalkan ini kok 1 kombinasi ya, 1 kombinasi dari 3 akar-akar ya. Berarti ada X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, kemudian kombinasi kedua, kita buat 2 kombinasi dari 3 akar-akar ini, yaitu X1 kali X2 ditambah X2 kali X3 ditambah yang belum ada, berarti X1 kali X3. Nanti kita cari rumusnya ya. Kemudian yang ketiga, 1 kombinasi, 2 kombinasi, dan yang ketiga adalah 3 kombinasi. Ya, ada X1, ada X2, ada X3. Jadi X1 kali X2 kali X3. Ada lagi nggak? Nggak ada. Ini cuma 1 ini ya. 1 suku ya, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kan 1 kombinasi dari 3 kombinasi ya. 1 itu ganjil kan? Kalau ganjil, rumus depannya dikasih tanda negatif. Nah, kita mulai dari koefisien suku yang paling dekat ya. Dari apa? Dari A ini. Setelah A kan ada B, berarti rumusnya B per A. Jadi min B per A. Kemudian ini kombinasinya 2 ya, 2 akar-akar, X1 X2, terus X2 X3, dan X1 X3. Kalau 2 berarti genap. Kalau genap berarti nggak usah dikasih negatif, nilainya positif. Kemudian rumusnya koefisien yang lebih jauh dari yang pertama di sebelah kanannya, yaitu C ya, C per A. C per A. Kemudian X1, X2, X3 ganjil ya kan, ada 3 akar-akar, maka dikasih min lagi. Yang terakhir D. Nah, ini yang belum kan, berarti D per A. Nah, jadi ini rumus akar-akar teorema akar-akar Vieta untuk persamaan polinomial berderajat 3. Contohnya begini. Misalkan saya punya 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 3 sama dengan 0 ya. Kita akan mencari jumlah semua akar-akarnya, semua kombinasi akar-akarnya. Yang pertama, x1 plus x2 plus x3 ya. Sekali lagi ini tanpa memfaktorkan ya, tapi langsung kita bisa mengetahui jumlah semua akar-akarnya. X1 plus X2 per X3. Rumusnya min B per A. Ya, min B per A. Kita lihat di sini. Ini berarti A-nya adalah 2. A-nya adalah 2. Nih. Kemudian B-nya adalah min 5. C-nya kita nggak punya suku yang variabelnya adalah X, maka C-nya sama dengan 0. Nah, 3 ini adalah D. Nah, gitu. Berarti untuk yang pertama ini sama dengan berapa? Min B per A, berarti min 5 per 2, berarti 5 per 2, nilainya 5 per 2. Kemudian yang kedua, kombinasi 2 akar-akar, X1 X2 plus X2 X3 plus X3 X1 ya, atau X ya nggak apa-apa lah, X1 X3 sebenarnya di sini, tapi nggak apa-apa, penulisannya aja yang berbeda. Rumusnya adalah C per A. Di sini C-nya berapa? C-nya 0. Berarti hasilnya 0 per 2. 0 per 2 itu sama dengan 0. Nah, yang ketiga, X1, X2, X3. Nah, rumusnya min D per A. D-nya adalah 3. Kita masukkan, berarti hasilnya min 3 per 2. Jadi masing-masing sudah ketemu
Ya, ini ada 5/2, ada 0, dan ada min 3/2. Jadi seperti itu mas guys, mbak guys. Ya, untuk yang persamaan polinomial berderajat 4 silahkan kalian cari sendiri ya. Yang penting di sini kombinasinya kalau ganjil, ini kan 1, nanti ada tanda min. Kalau misalkan genap kayak ini tandanya plus. Ini kan ganjil, ada minnya lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian saya berikan contoh soal yang lain. Contoh, diketahui P, Q, dan R adalah akar-akar persamaan suku banyak X pangkat 3 plus 3X min 1 sama dengan 0. Tentukan nilai eksak dari P pangkat 3 plus Q pangkat 3 plus R pangkat 3. Ya, terlebih dahulu kita jawab. Nah, ini ya. Jadi P, Q, dan R ini adalah akar-akar persamaan ini. Artinya apa? Artinya ketika nilai P dimasukkan ke persamaan ini memenuhi persamaan ini ya. Dengan kata lain, pertama kita masukkan P dulu ke dalam persamaan ya. X-nya diganti dengan P. Berarti P pangkat 3 plus 3P min 1 sama dengan 0 ya. Kemudian kita masukkan Q. Q pangkat 3 plus 3Q min 1 sama dengan 0. Yang terakhir kita masukkan R ya, R pangkat 3 plus 3R min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian ketiganya kita jumlahkan. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita mendapatkan bentuk P pangkat 3 plus Q pangkat 3 plus R pangkat 3. Ini kan kita jumlahkan ya. Berarti P pangkat 3 plus Q pangkat 3 plus R pangkat 3, terus plus 3P plus 3Q plus 3R ya, plus 3P plus 3Q plus 3R, kemudian min 1 plus min 1 plus min 1 jadinya min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindah ruas ini 3P dan seterusnya sampai min 3. Yang P pangkat 3 sampai R pangkat 3 biarkan tetap di sebelah kiri ya, P pangkat 3 plus Q pangkat 3 plus R pangkat 3 sama dengan, ini kita jadikan 1 ya, berarti min 3 dalam kurung P plus Q plus R plus 3 ya kan. Nikahnya disederhanakan, min 3 nya ditaruh depan, terus P Q R P plus Q plus R nya di dalam kurung. Nah, kemudian P plus Q plus R ini kan sudah ada rumusnya di pembahasan sebelumnya ya. Kalau di pembahasan sebelumnya kan akar-akarnya adalah X1, X2, dan X3. Nah, kalau pada soal ini P plus Q plus R, rumusnya sama, yaitu min 3 kali min B per A ditambah 3. Nah, kita identifikasi ini. X pangkat 3 plus 3X min 1 sama dengan 0. Ini nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa, nilai D-nya berapa. Nilai A-nya 1 ya. Kemudian nilai B-nya, karena ini bentuk umumnya itu adalah AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Berarti B itu adalah koefisien X kuadrat. Di sini nggak ada X kuadrat, berarti B-nya 0. Kemudian C itu adalah koefisien dari X, variabel X, berarti 3 di sini. Kemudian D adalah konstanta, min 1. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah ini, min 3 kali min B, B-nya 0, berarti min 0 per 1 ya, A-nya 1 ya, plus 3 sama dengan berapa? Min 3 kalikan 0, 0 tambah 3, 3, berarti jawabannya adalah 3. Berarti nilai dari P pangkat 3 plus Q pangkat 3 plus R pangkat 3 adalah 0. Baik, itu saja mas guys, mbak guys yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dadah. Oke, itu tadi tentang apa? Teorema Vita. Nah, kita lanjut materi kita ya. Oh, akhirnya selesai. Alhamdulillah selesai ya, dari sekian waktu panjang ya, lumayan panjang. Alhamdulillah selesai. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di grup. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan
keluar rumah dulu, di rumah aja. Ya udah, begitu aja. Alhamdulillah selesai ya, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.